أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafsi teman-teman. So teman-teman, apa kabar semua hari ini? Semoga tetap sehat selalu, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam pekerjaannya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan dan tugas-tugasnya. Dan teman-teman yang masih terbaring sakit, saya doakan semoga teman-teman cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas salah satu ayat yang berada dalam surat di Al-Quran. Jadi pada kesempatan kali ini nantinya kita akan membacakan lebih awal ayat tersebut, kemudian membacakan artinya, kemudian setelah itu kita akan menafsirkan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia teman-teman. Dan kemudian juga akan dimasukkan opini-opini yang berkaitan secara langsung dengan ayat tersebut teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya. Saya mohon biar teman-teman lebih paham terkait pembahasan dalam video ini. Jangan di skip-skip videonya, biar teman-teman paham apa yang dibahas dalam video ini, biar teman-teman juga lebih mengerti terkait dengan pembahasan dalam video ini. Karena jika teman-teman men-skip videonya, maka akan ada kejanggalan atau ketidakpahaman terkait pembahasan dalam video ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum mulai seperti biasa, saya akan membuka dengan membacakan ayat tersebut. Kemudian setelah itu baru kita artikan menurut arti dari Al-Quran. Kemudian setelah itu menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian akan dimasukkan pendapat saya terkait dengan arti dari surat atau ayat tersebut. Oke, kita mulai dengan membacakan surat dalam ayat tersebut. Tapi teman-teman ingat kembali, saya mengingatkan kembali, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berkaitan dengan iri dan dengki teman-teman. Jadi topik kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 32 terkait dengan iri dan dengki teman-teman. Jadi simak terus ya teman-teman biar lebih paham. Oke, kita mulai dengan membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله Innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, orang yang beriman tidak boleh merasa iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah. Karena Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa terjalin dengan hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama jenis kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan bukan saja antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga antar sesama laki-laki atau sesama perempuan.
Selanjutnya ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh. Demikian juga perempuan mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh, sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing. Oleh karena itu, orang dilarang iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah. Akan tetapi ia hendaknya memohon kepada Allah disertai dengan usaha yang sesungguh-sungguh, agar Allah melimpahkan pula karunia-Nya yang lebih banyak tanpa iri hati kepada orang lain. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik tentang permohonan yang dipanjatkan kepadanya, maupun tentang apa yang lebih sesuai diberikan kepada hambanya. Setiap orang yang merasa tidak senang terhadap karunia yang dianugerahkan Allah kepada seseorang, atau ia ingin agar karunia itu hilang atau berpindah dari tangan yang memperolehnya, maka hal itu adalah iri hati yang dilarang dalam ayat ini. Tetapi apabila seorang ingin memiliki sesuatu seperti yang dimiliki orang lain, atau ingin kaya seperti kekayaan orang lain menurut pendapat yang termasuk, hal demikian tidaklah termasuk iri hati yang terlarang. So teman-teman, dalam surat An-Nisa ayat 32 telah jelas teman-teman, di mana kita sebagai setiap umat manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iri hati sesama manusia. Kenapa demikian teman-teman? Karena ketika ada rasa iri hati atau rasa tidak suka sesama manusia, nanti akan timbulnya konflik teman-teman. Makanya dalam ayat 32 surat An-Nisa telah jelas, Allah melarang kita sebagai manusia untuk mengiri hati sesama tetangga kita, sesama orang terdekat kita, sesama teman kita. Kita tidak boleh untuk melakukan yang namanya iri hati. Ketika orang lain mendapat karunia dari Allah sesuai dengan apa yang ia inginkan, kita sebagai manusia tidak boleh iri teman-teman. Karena memang apa yang kita usahakan, insya Allah Allah akan kabulkan sesuai dengan yang kita mau. Dan begitu pula ketika orang tetangga kita atau teman kita mendapatkan apa yang mereka inginkan lebih dari mereka inginkan, maka kita sebagai teman atau teman saudara ataupun tetangga tidak boleh iri dengan hal itu teman-teman. Karena dalam surat An-Nisa ayat 32 telah melarang kita teman-teman, di mana kita tidak boleh untuk melakukan iri hati sesama manusia. Kemudian dari ayat ini juga kita dapat pelajaran yang begitu berharga teman-teman, bahwa kita sebagai umat manusia ya kita harus tetap berusaha. Ketika kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan apa yang pengen kita dapat atau apa yang pengen kita inginkan, maka kita perlu berusaha lebih lagi untuk mendapatkan yang tadi kita inginkan. Karena dalam kehidupan ini teman-teman, ada yang kita pengen banyak kita dapatkan, tapi Allah pengen melihat dulu sebagaimana kemampuan dan semangat kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan teman-teman. Jadi tidak mudah untuk kita sebagai manusia memikirkan bahwa pasti nih ketika kita melakukan sesuatu ini cepat kita dapatkan. Padahal tidak sesimpel itu teman-teman. Ada hal-hal yang perlu kita korbankan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan teman-teman. Makanya dari surat An-Nisa ayat 32 ini perlu kita tanamkan dalam diri kita juga teman-teman, bahwa kita harus ketika melihat saudara kita, melihat tetangga kita, melihat teman kita, melihat orang-orang terdekat kita memiliki apa yang kita tidak miliki, jangan pernah iri hati teman-teman. Karena sifatnya Allah memberikan rezeki, memberikan karunia-Nya sudah sesuai dengan takarannya. Dan kemudian setiap manusia itu berbeda kemampuannya juga teman-teman. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 32. Antara saya dengan teman-teman mungkin berbeda kemampuannya. Antara teman perempuan satu dengan temannya berbeda juga kemampuannya.
antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain berbeda juga kemampuannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa oh, masa Allah hanya memberikan karunia-Nya banyak kepada dia, tetapi tidak memberikan sama kayak dia kepada diri saya. Ini tidak mungkin. Nah, itu nanti timbulnya iri hati, teman-teman. Kemudian ada juga perempuan. Saya sama dia kan sama-sama perempuan, tapi kok beda ya karunia yang diberikan oleh Allah kepada dia dan saya. Saya pengen lebih banyak dari dia. Nah, makanya itu teman-teman, ada yang harus kita usahakan dalam diri kita. Kita harus berusaha. Makanya dalam hal ini kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, untuk bagaimana kita bertawakal secara terus-menerus, untuk kita bagaimana konsisten dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, agar kita tidak ada iri hati, kita tidak ada rasa dengki dalam hati terhadap saudara kita, terhadap orang terdekat kita, terhadap teman-teman kita, terhadap keluarga kita. Maka dari itu teman-teman, perlu kita mendalami terkait ayat-ayat ini. Supaya apa teman-teman? Supaya kita lebih paham lagi terkait dengan kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan kemudian, apapun yang teman kita dapatkan, apapun yang saudara kita dapatkan, ketika kita mau, kita pengen sama kayak dia, makanya kita perlu untuk berusaha lagi. Kita perlu untuk meningkatkan lagi apa yang masih kurang dalam diri kita. Mungkin ibadah kita yang masih kurang kepada Allah, kita tingkatkan lagi supaya Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Jangan pernah kita menyerah bahwa oh, saya mungkin nggak bakal dapat seperti dia karena saya itu nggak mampu gitu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tapi kita coba dulu, kita berusaha dulu. Insya Allah ada jalan dari Allah. Allah akan memberikan kita petunjuk-petunjuk yang terbaik untuk kita mendapatkan sama seperti dia. Tetapi setelah kita dapatkan hal itu, ketika kita melihat teman kita lagi tadi, udah lebih lagi dapatkan apa yang dia inginkan, jangan kita iri hati, teman-teman. Karena itu adalah proses perputaran kehidupan, teman-teman. Kadang kita manusia itu, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Makanya tidak boleh kita iri hati sesama manusia. Kemudian jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki juga, teman-teman. Ketika teman-teman sudah memiliki semua dan segala apapun yang teman-teman inginkan, jangan pernah sombong dengan hal itu, teman-teman. Karena bagi Allah mudah untuk mengambil segala sesuatu yang teman-teman miliki. Kun fayakun, jadi maka jadilah, teman-teman. Tinggal Allah bilang, kamu cukup ya, kamu sudah mendapatkan mobil, rumah yang mewah, sudah punya perusahaan, sudah punya ruko dan kios-kios yang banyak, tetapi kamu terus menerus sombong, maka saya akan cabut dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. So teman-teman, maka dari itu saya cuma mengingatkan kembali, kita sebagai umat manusia, kita sebagai sesama manusia, jangan pernah untuk lupa dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup berkelompok, kita hidup di lingkungan masyarakat, kita hidup bertetangga, kita hidup bersaudara. Jangan pernah untuk ada rasa iri hati, teman-teman. Karena itu akan menimbulkan konflik terhadap diri kita dan orang lain, teman-teman. Karena itu juga akan menimbulkan konflik terhadap diri kita dengan tetangga, akan menimbulkan konflik diri kita dengan saudara kita. Oke teman-teman, jadi mungkin inilah pembahasan pada video kali ini. Dalam surat An-Nisa ayat 32 mengingatkan kita tidak boleh ada rasa iri hati kepada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, dan orang lain di luar sana, teman-teman. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
yang salah datangnya dari dalam diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam pengucapan yang menyinggung perasaan teman-teman, kesalahpahaman dalam penyampaian kalimat saya yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa, dan mungkin sifatnya teman-teman masih baik daripada saya belum tentu baik daripada diri teman-teman. Maka dari itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.